Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudul Pandangan Mahasiswa ITS Terhadap Penyakit Mental pada Remaja. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Ada Muhammad Ridho Salim, saya sendiri. Ada Giska Prilia, ada Lila Sabilillah Jauhari, ada Firda Anindya, ada Zalfa Asmi, dan ada Ahmed Yazid Nurona. Next. Kita bakal masuk ke bagian abstrak. Dalam mengikuti perkembangan zaman, terdapat banyak tuntutan yang harus dihadapi remaja masa sekarang ini. Dan beberapa di antaranya dalam menghadapi hal ini ada yang merasa tertekan dan terasingkan, sehingga dapat menyebabkan gangguan mental. Berdasarkan masalah tersebut, maka hal ini yang melatar belakangi kelompok kami dalam membuat karya tulis ilmiah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan gangguan mental, pandangan mahasiswa ITS mengenai gangguan mental yang kerap dialami oleh remaja, dan pandangan mahasiswa ITS dalam mencegah dan mengatasi gangguan mental. Pendekatan pada penelitian ini dilakukan dengan metode survei dan studi literatur. Terdapat 20 orang responden yang merupakan mahasiswa ITS. Penelitian dilakukan dengan menjawab pertanyaan yang sudah disajikan. Dalam kasus ini, kelompok kami memberikan 7 pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Berdasarkan hasil data responden didominasi oleh wanita sebanyak 51,9% dan sisanya pria. Usia rata-rata responden yang mengisi survei berikut adalah 18 hingga 20 tahun dengan presentasi 76,9%. Sebanyak mayoritas responden sudah memiliki pengetahuan yang terbilang cukup mengenai penyakit mental dan sebanyak 66,7% dari responden menjawab ya dan 29,6% menjawab mungkin mengenai banyaknya remaja yang terkena penyakit mental saat ini. Sebanyak 81,5% responden akan memberikan dukungan sepenuh hati dan selalu menemani orang terdekat yang terkena penyakit mental. Sebanyak 48,1% responden sedikit tidak terbiasa karena masih takut dekat dengan orang yang terkena penyakit mental. Sharing dengan orang tua, teman, psikiater maupun orang-orang terdekat merupakan cara pencegahan yang paling banyak diusulkan dengan presentasi 29,8%. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengisian angket terhadap responden, dapat diketahui bahwa sudah banyak mahasiswa yang mengetahui apa itu penyakit mental dan sudah cukup banyak yang sadar akan pentingnya kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dapat dilihat, dari jawaban responden banyak yang masih belum terbiasa menghadapi seseorang dengan penyakit mental. Namun mereka menyadari bahwa pendampingan dan dukungan merupakan perilaku yang perlu mereka berikan kepada penderita penyakit ini. Terbelakang. Untuk mendukung perkembangan era globalisasi, perlu adanya kontribusi generasi muda agar perkembangan dapat berjalan beriringan. Akan tetapi, bagaimana bila pertumbuhan tersebut membuat sejumlah remaja tertekan dan merasa terasingkan, sehingga menyebabkan adanya gangguan mental dalam diri mereka? Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, orang yang mengalami gangguan mental seringkali kehilangan kendali atas emosi yang dimiliki, sehingga mengarahkannya pada perilaku buruk, seperti kecemasan berlebih, menarik diri dari pergaulan, bahkan timbulnya keinginan untuk mengakhiri diri sendiri. Gangguan mental seringkali dialami oleh para remaja yang sedang mencari jati diri dan mudah terombang-ambing. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, tercatat dari 706.689 kasus depresi dan gangguan mental emosional dengan rentang umur kurang sampai dengan 15 tahun di Indonesia tercatat sebanyak 22%. Sedangkan untuk kelompok umur 25 hingga 34 tahun dengan jumlah 152.522 kasus atau jumlah 21,58% dari jumlah keseluruhan. Data tersebut membuktikan gangguan mental pada usia remaja di Indonesia tergolong tinggi. Oleh karena itu, remaja harus waspada dan menjaga diri agar terhindar dari hal tersebut. Berdasarkan masalah ini, pemahaman, penanganan, dan pencegahan tentang penyakit mental pada remaja dipandang penting, sehingga disusunlah karya tulis ilmiah berjudul Pandangan Mahasiswa ITS Terhadap Penyakit Mental pada Remaja. Rumusan masalah nomor 1,
Apakah mahasiswa ITS angkatan 2020 mengetahui apa itu penyakit mental? Nomor 2. Bagaimana pandangan mahasiswa ITS mengenai gangguan mental yang kerap dialami oleh remaja saat ini? Nomor 3. Bagaimana pandangan mahasiswa ITS untuk mencegah dan mengatasi gangguan mental? Hal itu akan dijawab melalui tujuan penelitian. Nomor 1. Untuk mengetahui seberapa banyak mahasiswa yang sudah mengerti mengenai kesehatan mental. Nomor 2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa ITS mengenai gangguan mental yang kerap dialami oleh remaja saat ini. Dan nomor 3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa ITS dalam mencegah dan mengatasi gangguan mental. Manfaat penelitian. Manfaatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian dapat menjadi sumber informasi dan dokumentasi serta dapat menjadi bentuk partisipasi dalam pengembangan bidang ilmu kejiwaan. Yang kedua, dapat memberikan kerangka pemikiran pada penelitian yang akan datang dengan topik serupa menggunakan sampel yang lebih luas. Kemudian yang ketiga, menurunkan stigma terhadap gangguan mental pada remaja sehingga dapat meminimalisir dampak buruk dari stigma tersebut bagi penanganan gangguan mental pada remaja. Lalu yang terakhir ada membantu para remaja maupun lingkungan di sekitarnya dalam memahami, mencegah, dan menangani seseorang yang terindikasi memiliki masalah kesehatan mental khususnya pada remaja. Kemudian adalah temuan penelitian. Sampel data diperoleh dari angket melalui media Google Form yang telah dibagikan pada responden yang dituju, yaitu mahasiswa ITS 2020 dari berbagai departemen pada tanggal 30 April sampai 4 Mei 2021. Jawaban dari angket yang telah diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengetahuan responden terhadap penyakit mental. Didominasi oleh orang-orang yang sudah memahami tentang penyakit mental, yaitu sebesar 65,4%, kemudian ada cukup memahami 11,5%, sangat memahami 23,1%, dan tidak memahami dan kurang memahami 0%. Yang kedua, pendapat responden apakah fenomena penyakit mental pada remaja sekarang ini banyak terjadi. 66,7% menjawab ya, 29,6% menjawab mungkin, dan 3,7% menjawab tidak. Lalu pertanyaan ketiga, perlakuan responden bila orang di sekitarnya terkena penyakit mental. Memberi dukungan dan menemani sepenuh hati sebesar 81,5%, tetap berteman namun tidak dekat 18,5%, serta menjauhi karena takut mengalami hal yang sama 0%. Next. Pertanyaan keempat, sikap responden jika bertemu orang dengan penyakit mental. Yang pertama, sudah terbiasa karena sudah banyak bertemu orang yang mempunyai penyakit mental 33,3%. Kemudian sedikit tidak terbiasa karena masih takut menghadapi orang dengan penyakit mental 48,1%. Lalu yang terakhir, sangat tidak terbiasa karena tidak pernah bertemu dengan orang yang mempunyai penyakit mental 18,5%. Pertanyaan nomor 5, pendapat responden tentang tindakan pencegahan terhadap penyakit mental. Yang pertama adalah tidur yang cukup 18,2%, mengelola stres dengan berbagai aktivitas seperti meditasi, berpikiran positif, dan sebagainya itu 23,4%, ada aktif bersosialisasi 18,2%, makan makanan bernutrisi 10,4%, serta yang terakhir melakukan sharing dengan orang tua, teman, psikiater, dan sebagainya 29,8%. Pembahasan pada grafik 1 menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat terhadap penyakit mental ini tergolong standar. Sudah banyak yang mengetahui namun kurang memahaminya. Grafik 2 mengenai tingginya frekuensi kasus penyakit mental pada remaja Indonesia, sehingga perlunya kewaspadaan atau menjaga diri agar tidak terkena penyakit mental ini. Pada grafik 3, membahas bagaimana perlakuan masyarakat terhadap orang yang terkena penyakit mental. Hasil penelitian menyebutkan bahwa mayoritas orang akan berusaha terus memberikan dukungan dan menemani apabila orang terdekatnya mengalami gangguan mental. Next. Grafik 4. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebanyakan orang masih belum terbiasa akan kehadiran orang dengan penyakit mental. Meskipun demikian, pada hasil grafik sebelumnya menyebutkan bahwa orang terdekat akan terus peduli pada penderita. Grafik 5.
Pada tabel ini, hasil penelitian menjelaskan ada beberapa saran dari responden untuk mencegah terjadinya penyakit mental, diantaranya yaitu aktif bersosialisasi, sharing pada orang terdekat, mampu mengolah stres, tidur yang cukup, dan makan makanan yang bergizi, serta lainnya. Kemudian masuk ke kesimpulan, banyak mahasiswa yang mengetahui dan sadar akan pentingnya kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dalam masa pandemi ini di mana terjadi keterbatasan bersosialisasi sehingga dapat beresiko mengganggu kesehatan mental. Banyak yang telah mengetahui dan sadar tentang kerap terjadinya fenomena penyakit mental pada remaja, tetapi mereka belum terbiasa menghadapi seseorang dengan penyakit mental. Namun, mereka menyadari bahwa pendampingan dan dukungan merupakan perilaku yang perlu mereka berikan. Hal ini membuktikan bahwa mahasiswa mau berusaha melakukan yang terbaik bagi sesama dan tidak ingin membiarkan orang terdekat terpuruk dalam penyakit ini sendirian. Mahasiswa juga mengetahui beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit mental, sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa ITS angkatan 2020 sudah menyadari penyakit mental yang terjadi dan cara mengatasinya. Lalu selanjutnya adalah saran. Yang pertama, melihat banyaknya gangguan kesehatan mental pada remaja, seharusnya remaja memiliki proteksi untuk mencegah terjadinya penyakit mental pada diri sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Di antaranya dengan cara mengelola stres dengan berbagai aktivitas positif, tidur yang cukup, makan makanan bernutrisi sehingga sering melakukan sharing dan menjalin interaksi sosial. Salah satu manfaat dari interaksi sosial adalah sebagai wadah untuk berbagi keluh kesah atau keluh kesah satu sama lain, sehingga bukan hanya sebagai upaya menjaga kesehatan mental diri sendiri, namun juga orang-orang di sekitar. Yang kedua, apabila terdapat orang yang terkena penyakit mental di sekitar, hendaknya seseorang menerima orang tersebut dan membantunya melewati masa-masa sulitnya agar dapat bangkit dan tidak semakin tertekan. Itulah presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.